Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita belajar tentang psikologi kepribadian Islam. Dan kenalkan dulu, saya Sania Nafnasmi dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi. Di sini kita akan belajar tentang psikologi kepribadian Islam. Nah, yaitu cara Islam itu melihat manusia. Islam melihat manusia, sifat-sifatnya, dan bagaimana karakter manusia itu bekerja dan bisa terbentuk. Nah, materi ini tuh sangat penting karena di sini kita tahu bagaimana cara kita memahami kenapa sih manusia itu kok bisa marah, kenapa manusia kok bisa sabar, terus itu kenapa kok manusia ada yang punya hati yang tenang, ada punya hati yang kacau. Nah, terus bagaimana cara memperbaikinya? Nah, terus di sini apa itu psikologi kepribadian Islam? Singkatnya, psikologi kepribadian Islam itu adalah ilmu yang pelajari manusia berdasarkan ajaran Islam. Nah, kalau psikologi umum kan biasanya pakai teori barat. Nah, kalau Islam ini biasanya pakai Al-Quran, pakai hadis atau pemikiran ulama. Nah, jadi kita belajar bagaimana Islam itu menjelaskan kepribadian manusia, cara kerja hati, dan bagaimana membentuk karakter yang baik. Nah, Islam itu memandang manusia itu punya 3 bagian utama. Yang pertama itu ada nafsu. Ini adalah dorongan dalam diri kita, bisa baik ataupun bisa buruk. Contohnya, pengen marah, terus itu pengen balas dendam, terus itu pengen berbuat hal buruk, dan bisa juga pengen berbuat hal yang baik. Nah, nafsu di sini itu ada 3 tingkatan. Yang pertama ada nafsu amarah, mudah melakukan hal buruk, pokoknya pengen melakukan hal yang buruk-buruk doang. Terus yang kedua ada nafsu lawamah, sadar salah dan mulai introspeksi diri. Terus itu yang ketiga ada nafsu mutmainah, jiwa tenang dekat dengan Allah. Jadi tujuan hidup kita itu naik ke level mutmainah, yaitu tenang dan dekat kepada Allah. Karena kebanyakan orang zaman sekarang itu punya harta yang berlimpah, terus itu keluarganya lengkap, tapi kayak hatinya itu ada yang kosong gitu loh, hampa. Itu kurang dekat dengan Allah biasanya. Terus itu yang kedua ada hati. Hati di Islam bukan organ fisik, tapi pusat perasaan dan pikiran, kayak empati, kayak gitu. Nah, kalau hati tenang, hidup itu enak. Nah, kalau hati kotor, hidup gelisah. Jenis hati itu ada banyak. Ada hati bersih. Hati bersih di sini itu gampang menerima kebaikan. Terus itu ada juga hati yang sakit. Hati yang sakit di sini tuh sering overthinking, iri, marah. Nah, terus itu ada hati yang keras, cuek dengan kebenaran. Pokoknya kalau hati yang keras ini nggak dengerin apa kata orang. Pokoknya udah aku bener sendiri gitu. Terus yang ketiga ada ruh. Nah, ruh di sini itu bagian paling halus, bagian paling halus pada dalam diri kita. Nah, inilah yang menghubungkan kita dengan Allah. Ruh, ya. Ruh itu bikin kita punya nurani, kesadaran, terus itu rasa ingin cari kebenaran. Terus itu bagaimana sih kepribadian tuh terbentuk menurut Islam? Nah, ada beberapa faktor. Yang pertama itu faktor keluarga. Cara orang tua mendidik. Cara orang tua mendidik dengan lembut atau kasar itu bisa mempengaruhi karakter seseorang. Terus itu lingkungan, teman, sekolah, terus itu budaya, semua juga bisa membentuk karakter. Terus yang ketiga ada iman dan ibadah. Nah, kalau dalam Islam itu ibadah bukan rutinitas, tapi cara Allah menyehatkan jiwa kita. Contohnya sholat. Sholat itu bisa menenangkan emosi. Terus itu ada puasa, ngelatih sabar. Terus itu zikir. Di sini zikir bikin hati adem. Terus itu ada pengalaman hidup. Di sini kita semua pasti punya pengalaman hidup.
ada masalah, kegagalan, ujian hidup, semua itu membuat manusia itu lebih matang. Pokoknya bisa belajar dari kesalahan-kesalahan yang kemarin. Nah, terus itu kesehatan mental menurut Islam. Berarti itu kesehatan mental menurut Islam tuh hati yang bersih, terus itu emosi stabil, pikiran jernih, dekat dengan Allah. Nah, terapi dalam Islam itu ada banyak, ada sholat, zikir, terus itu membaca Al-Quran, silaturahmi, menjaga makan, tidur, aktivitas. Jadi tidurnya jangan malam-malam. Mungkin jam 9, jam 10 itu udah tidur. Nah, artinya Islam itu tidak hanya menyuruh ibadah, tapi sekaligus menjaga kesehatan mental kita. Jadi secara singkat, kepribadian manusia itu terbentuk dari nafs, hati, dan ruh. Nah, Islam mengajarkan cara memperbaiki diri dengan membersihkan hati dan perbaiki iman. Nah, tujuan akhirnya yaitu adalah nafs lawamah, yaitu jiwa yang tenang, yang dekat dengan Allah dan stabil dalam menghadapi hidup. Baik, itu saja penyampaian dari saya. Mungkin bisa menambah wawasan untuk mbak-mbaknya, mas-masnya. Kalau ada salah kata, maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.